Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Pandu Wibawa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas contoh soal SKB Peranata Komputer tentang troubleshooting, yaitu bagian yang kedua. Jadi bagian ini adalah kelanjutan dari contoh soal troubleshooting yang sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 15 soal tentang troubleshooting pada komputer beserta pembahasan dan juga jawabannya. Namun sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi apabila ada update video terbaru dari channel kami. Baik, langsung saja kita mulai dari nomor 1. Pada saat menghidupkan komputer, terdengar bunyi tit 1 kali pendek. Hal tersebut menandakan A. Adanya kerusakan pada RAM, B. Adanya kerusakan pada CMOS, C. Komputer normal, D. Hard disk bad sector, E. Keyboard error. Jawabannya adalah C. Komputer normal. Nah, salah satu indikasi atau ciri-ciri komputer itu berjalan secara normal adalah dengan adanya bunyi tit atau tit 1 kali pendek saat menghidupkan komputer. Oke, baik, kita lanjut ke nomor 2. Salah satu penyebab monitor komputer warnanya berubah-ubah adalah A. Gangguan pada RAM, B. Gangguan pada prosesor, C. Kabel VGA kendor, D. Kabel power putus, E. Hard disk bad sector. Jawabannya adalah C. Kabel VGA kendor. Nah, kerusakan pada RGB monitor ada kemungkinan besar disebabkan karena ada solderan yang terlepas atau kabel data monitor tidak terkunci atau terpasang dengan baik ke VGA. Nah, untuk mengatasinya, yang pertama yaitu bisa perbaiki monitor atau kencangkan kabel data ke VGA. Baik, kita lanjut ke nomor 3. Penyebab jam atau waktu pada komputer selalu berubah setiap kali disetting ulang dan direset atau dimatikan dan dihidupkan kembali adalah A. Baterai CMOS mati, B. Windows rusak, C. Setting tanggal tidak tepat, D. Hard disk rusak, E. RAM rusak. Jawabannya adalah A. Baterai CMOS mati. Nah, penyebab jam atau waktu pada komputer selalu berubah setiap kali disetting ulang yaitu karena baterai CMOS mati, sehingga baterai CMOS itu yang sudah mati harus diganti. Kita lanjut ke nomor 4. Setelah menginstal ulang komputer, ukuran layar menjadi kurang proporsional, dan pada icon sound muncul tanda silang. Langkah apa yang diperlukan untuk mengatasi hal tersebut? A. Mengganti sound card, B. Mengganti layar monitor, C. Menginstal driver komputer, D. Mengganti RAM, E. Merestart komputer. Jawabannya adalah C. Menginstal driver komputer. Nah, driver adalah sebuah software yang bisa menghubungkan antara hardware dengan komputer. Oleh karena itu, Windows tidak dapat terhubung secara langsung tanpa adanya driver. Sehingga saat install ulang Windows sebelum menginstal driver, ada beberapa fitur yang tidak aktif seperti Wi-Fi, belum bisa digunakan, dan ukuran tampilan layar tidak proporsional. Jadi jawabannya adalah C. Baik, kita lanjut ke nomor 5. Aplikasi untuk membuat partisi pada hard disk adalah kecuali A. Aume Partition Assistant, B. Active Partition Manager, C. IC Use Partition Master, D.
Minitool Partition Wizard, E. Adobe Photoshop. Jawabannya adalah E. Adobe Photoshop. Nah, jadi ini kecuali. Jadi udah jelas banget ya, Adobe Photoshop itu seperti yang kita ketahui adalah untuk editing foto. Nah, jadi untuk aplikasi partisi hard disk itu ada beberapa. Jadi di sini kita sebutkan 5 saja, yaitu yang pertama Aumei Partition Assistant, yang kedua yaitu Minitool Partition Wizard, yang ketiga Use Partition Master, yang keempat Active Partition Manager, yang kelima Paragon Partition Manager. Baik, kita lanjut ke nomor 6. Spesifikasi minimal untuk dapat menginstal Windows 10 64 bit berdasarkan rekomendasi dari Microsoft adalah A. Prosesor 1 GHz, RAM 1 GB, dan hard disk 32 GB. B. Prosesor 2 GHz, RAM 1 GB, dan hard disk 32 GB. C. Prosesor 1 GHz, RAM 2 GB, dan hard disk 16 GB. D. Prosesor 1 GHz, RAM 2 GB, dan hard disk 32 GB. E. Prosesor 2 GHz, RAM 4 GB, dan hard disk 64 GB. Jawabannya adalah D. Prosesor 1 GHz, RAM 2 GB, dan hard disk 32 GB. Nah, berikut adalah spesifikasi minimal Windows 10 oleh Microsoft. Yang pertama yaitu prosesor harus 1 GHz atau di atasnya. RAM itu 1 GB untuk 32 bit atau 2 GB untuk 64 bit. Yang ketiga, hard disk itu harus 32 GB minimal, dan graphic card yaitu DirectX 9 atau di atasnya, dan display resolution yaitu 800 x 600. Kita lanjut ke nomor 7. Pada keyboard komputer pada umumnya terbagi menjadi 4 bagian, yaitu A. Cancel key, numeric keypad, function key, dan control key. B. Export key, numeric keypad, function key, dan combine key. C. ASC key, nick keypad, function key, dan control key. D. Export key, numeric key, nick key, dan control key. Atau E. Alphanumeric key, numeric keypad, function key, dan control key. Jawabannya adalah E. Alphanumeric key, numeric keypad, function key, dan control key. Nah, berikut ini adalah penjelasannya, yaitu alphanumeric key adalah tombol ketik yang berisikan huruf, angka, dan tanda baca, di mana susunan yang dipakai saat ini adalah standar QWERTY. Numeric key yaitu bagian khusus dalam keyboard yang berisikan angka yang dipakai untuk melakukan operasi perhitungan. Function key yaitu tombol ini dipakai untuk menjalankan perintah khusus yang berkaitan dengan sistem operasi ataupun program dalam komputer. Control key yaitu tombol yang menyediakan kontrol kepada kursor dan layar seperti home, end, delete, insert, pick up, dan yang lainnya. Kita lanjut ke nomor 8. Slot-slot yang terdapat pada motherboard dipakai sebagai penghubung motherboard dengan card komputer disebut A. Ethernet, B. Enkripsi, C. Fitur, D. Expansion bus, atau E. DBMS. Jawabannya adalah D. Expansion bus. Expansion bus atau bus ekspansi adalah bus kontrol yang memindahkan informasi antara perangkat keras internal sistem komputer, yaitu termasuk CPU dan RAM, dengan perangkat peripheral. Merupakan kumpulan kabel dan protokol yang memungkinkan untuk ekspansi komputer. Kita lanjut ke nomor 9.
Integrasi grafik, suara, dan video menjadi penyimpanan dan pemanggilan sistem informasi asosiasi yang primer disebut A. Hypermedia, B. Hypertext, C. Graphical User Interface atau GUI, D. GIF atau Graphic Interchange Format, E. Groupware. Jawabannya adalah A. Hypermedia. Hypermedia adalah sistem pengambilan informasi berbasis komputer yang tidak hanya menggunakan teks sebagai penghubung ke dokumen lain, tetapi juga bisa melibatkan gambar, suara, dan bahkan video. Kita lanjut ke nomor 10. Kepingan silikon yang sangat kecil, tempat memasang seluruh litar elektronik yang terpadu dinamakan A. Crash, B. Chip, C. Compiler, D. Config, E. Koaksial. Jawabannya adalah B. Chip. Chip adalah kepingan silikon yang sangat kecil dan menakjubkan, yaitu tempat memasang seluruh litar elektronik yang terpadu. Kita lanjut ke nomor 11. Sekelompok dokumen atau record data yang diproses sebagai satu kesatuan adalah A. ARC, B. Batch, C. Batch Processing, D. Benchmark, E. Algoritma. Jawabannya adalah B. Batch. Batch adalah sekelompok dokumen atau record data yang diproses sebagai satu kesatuan. Yang nomor 12. Format standar file yang bisa digunakan oleh satu gambar grafik yang dapat berupa monokrom, grayscale, dan gambar berwarna 8 bit atau 24 bit disebut A. RTF, B. JPG, C. Image, D. JPEG, atau E. TIFF. Jawabannya adalah E. TIFF. Nah, TIFF yaitu singkatan dari Temporary Instruction File Format, adalah salah satu format gambar standar yang digunakan dalam dunia teknologi dan percetakan yang mampu menyimpan gambar dengan kualitas high 32 bit. Kita lanjut ke nomor 13. Komputer berbunyi tit 3 kali pendek adalah kerusakan komputer pada A. RAM, B. Keyboard, C. VGA card, D. LAN card, E. Prosesor. Jawabannya adalah C. VGA card. Komputer mengeluarkan bunyi tit pendek 3 kali merupakan ciri bahwa VGA card rusak, kendor, atau kotor pada kaki-kakinya. Kelebihan SSD daripada hard disk adalah A. Umur pakai lebih lama, B. Harga lebih murah, C. Lebih hemat daya listrik, D. Kapasitas lebih besar, E. Mengeluarkan suara berisik. Jawabannya adalah C. Lebih hemat daya listrik. Nah, berikut ini adalah beberapa kelebihan dari SSD daripada hard disk, yaitu SSD lebih cepat dalam hal kecepatan read and write, misalnya saat membuka program berat, saat transfer file maupun pencarian file. Yang kedua yaitu waktu booting Windows, SSD lebih cepat dibandingkan HDD atau hard disk. Yang ketiga, saat digunakan SSD tidak mengeluarkan suara karena materi komponennya hanya terdiri dari sekumpulan memori. Yang keempat yaitu SSD jauh lebih ringan dibandingkan HDD. Yang kelima, lebih hemat daya listrik. Dan yang keenam yaitu lebih tahan terhadap goncangan. Kita lanjut ke nomor 15. Yang bukan merupakan software untuk membuat bootable Windows adalah A. Rufus, B. Aomei, C. UNetbootin,
D. WinUSB Maker. E. Windows 7 USB DVD Download Tool. Jawabannya adalah B. AUME. Nah, AUME adalah software untuk membuat partisi hard disk. Sedangkan untuk bootable Windows yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu adalah Rufus, yang kedua yaitu UNetbootin, yang ketiga yaitu WinUSB Maker, yang keempat yaitu Windows 7 USB DVD Download Tool, yang kelima yaitu Universal USB Installer, dan yang keenam adalah Win2Flash. Baik, sekian untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah referensi tentang pengetahuan troubleshooting yang ada pada komputer. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi apabila ada update video terbaru dari channel kami. Sampai jumpa.